Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang jangan jumawa, jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia. Namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI resmi melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas KPK terkait dugaan tidak patuhnya melaporkan harta kekayaannya hingga dugaan bergaya hidup mewah. Hal tersebut diungkapkan oleh Legal Administrator MAKI, Muhammad Hamdani, di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 7 November 2023. Terpisah, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan ada dua isu persoalan yang dilaporkan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Pertama, terdapat dugaan ketidakjujuran Firly Bahuri dalam pengisian LHKPN pribadinya. Dugaan ini terkait kepemilikan rumah di Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Ternyata, rumah tersebut disewa oleh Firly Bahuri dari Ketua Harian PBSI Alex Tirta seharga 650 juta rupiah per tahun untuk digunakan sebagai tempat rehat. Dua, MAKI juga mengkritisi penyewaan rumah di Kertanegara sebagai tempat rehat yang tidak masuk akal. MAKI mencatat fasilitas yang sudah tersedia bagi Firly di ruang kerjanya di KPK. Mereka juga membandingkan waktu tempuh Firly Bahuri dari tempat kerjanya dengan kediaman pribadinya di Bekasi. Menurut Boyamin, biaya sewa sebesar 650 juta rupiah per tahun bagi Ketua KPK juga dianggap sebagai bentuk pemborosan. Menurutnya, nilai tersebut tidak sejalan dengan pendapatan yang diterima oleh Firly di KPK. Berita berikutnya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga beberapa elit seperti Soekarwo atau Pak Dekarwo di acara peringatan HUT ke-59 Golkar. Airlangga menyatakan bahwa keduanya akan turut serta dalam upaya memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur. Airlangga menjelaskan, Pak Dekarwo merupakan seorang kader Golkar yang akan membantu setiap agenda partai. Ia pun menegaskan bahwa Khofifah juga akan turut serta dalam memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Berita berikutnya. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 telah mengumumkan struktur Dewan Penasihat dan salah satu nama yang menarik perhatian adalah Dhohir Farisi yang merupakan suami dari Yeni Wahid. Pengumuman ini dilakukan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 6 November 2023. Pengumuman dibacakan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nama Dhohir Farisi menarik banyak perhatian karena dia memiliki pilihan politik yang berbeda dari sang istri. Yeni telah secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Saat mengumumkan struktur Dewan Penasihat, Nusron Wahid menekankan Dhohir Farisi adalah suami Yeni Wahid.
Nusron juga mengomentari bahwa informasi semacam ini biasanya diminati oleh para awak media. Berita terakhir, Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Dito Aryo Tejo mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo di HUT ke-59 Partai Golkar menjadi aset baru bagi partai berlogo pohon beringin tersebut. Dito memandang perayaan HUT Golkar tahun ini merupakan perayaan yang paling mengesankan. Dito menjelaskan perayaan HUT Partai Golkar ini dihadiri oleh seluruh kader Golkar. Acara dengan konsep outdoor itu diharapkan dapat memicu semangat berjuang untuk seluruh kader Golkar. Sedangkan terkait isu bergabungnya Gibran ke Partai Golkar, Dito menegaskan bahwa tidak dalam agenda. Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa acara tersebut hanya untuk mengumpulkan energi Golkar se-Indonesia serta berfokus pada pemenangan Golkar di pemilu 2024. Dito menambahkan, Golkar juga mengundang semua ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju dan juga TKN Prabowo Gibran. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 7 November 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.